Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yolanda Putri Aprilia. Saya di sini mendapatkan tugas dari dosen saya untuk menyampaikan argumen saya terkait dengan amar putusan nomor 880/8 ARB Bani 2016. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau menerangkan terlebih dahulu tentang isi dari amar putusan tersebut. Nah, isi dari amar putusan nomor 880/8 ARB Bani 2016 ini adalah yang pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, memerintahkan dan mewajibkan termohon untuk membayar kepada pemohon uang sebesar 113.160.713.901 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembayaran porsi hak pemohon terhitung dari tanggal 30 Juli 1999 sampai dengan 30 April 2016 sebesar 105.979.015.880 rupiah. Yang kedua, untuk pembayaran porsi hak pemohon terhitung dari tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 15 September 2016 sebesar 2.372.664.534 rupiah untuk pembayaran bunga yang dikenakan terhitung tanggal 16 September 2016 sampai dengan 13 Juni 2017 sebesar 4.809.033.480 rupiah. Dan yang amar putusan ketiga adalah menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Yang keempat, menghukum dan memerintahkan pemohon dan termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter masing-masing seper-2 bagian. Yang kelima, mewajibkan kepada termohon untuk mengembalikan seper-2 biaya administrasi, biaya pemeriksaan, dan biaya arbiter, yaitu sebesar 1.528.052.052 rupiah kepada pemohon. Dan yang keenam, menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak. Yang ketujuh adalah menghukum pemohon dan termohon untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 hari kalender setelah putusan arbitrase ini diucapkan. Dan yang kedelapan adalah menetapkan agar salinan atau turunan resmi putusan arbitrase ini didaftarkan kepada Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas biaya pemohon dan termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, itu adalah isi dari amar putusan nomor 880 tahun arbitrase tahun 2016. Nah, di sini saya akan menerangkan permasalahan yang dialami oleh PT Bangun Cipta Sarana dan PT Jasa Marga, di mana pada saat awal PT Jasa Marga adalah otorisator atau regulator jalan tol. Kemampuan dana Jasa Marga pada tahun 1988 terbatas sehingga untuk membangun infrastruktur jalan tol diperlukan kerjasama investasi dengan pihak swasta. Nah, dalam investasi jalan tol Cikampek-Cibitung, Jasa Marga melakukan kerjasama bagi hasil dengan PT Bangun Cipta Sarana. Maka pada tanggal 16 Oktober 1992, Jasa Marga dan PT Bangun Cipta Sarana menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama bagi hasil nomor 109 untuk masa 26 tahun. Besarnya bagi hasil adalah 31% untuk PT Jasa Marga dan 69% untuk PT Bangun Cipta Sarana. Selain itu masih dilakukan kenaikan tarif oleh Jasa Marga sebesar 30% tiap 3 tahun. Dan setiap 3 tahun dilakukan kenaikan tarif tol. Pembangunan ruas tol Cikampek-Cibitung oleh PT Bangun Cipta Sarana dengan resiko
PT Bangun Cipta Sarana sendiri, sedangkan operasional dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab Jasa Marga. Nah, dalam perjalanannya, ternyata selama 11 tahun, yaitu terhitung tahun 1992 sampai 2003, tidak ada kenaikan tarif tol yang dilakukan oleh Jasa Marga. Maka atas hal itu, PT Bangun Cipta Sarana merasa dirugikan sebesar 4,5 triliun. Nah, setelah waktu berjalan, PT Jasa Marga ingin melebarkan jalur atau ruas Cikampek Cibitung guna untuk menanggulangi banyaknya kendaraan yang akan melaju atau menggunakan tol tersebut. Nah, tetapi pada saat perencanaan, PT Jasa Marga mengatakan bahwa mereka mengajak PT Bangun Cipta untuk menggarap proyek pelebaran ruas jalan tol tersebut. Tetapi pihak PT Jasa Marga mengatakan bahwa PT Bangun Cipta tidak merespon apa yang ditawarkan oleh Jasa Marga, dan setelah tidak adanya respon, maka PT Jasa Marga memutuskan untuk membangun sendiri dalam hal proyek pelebaran ruas jalan tol Cibitung Cikampek tersebut. Tetapi menurut PT Bangun Cipta bahwa hal tersebut yang dilakukan oleh Jasa Marga yaitu adalah perilaku yang sepihak, yang dimana hal itu melanggar perjanjian awal yang dilakukan oleh PT Bangun Cipta dan Jasa Marga. Nah, di sini menurut argumen saya sendiri atau pendapat saya bahwa amar putusan dalam putusan nomor 880/2016 itu sudah sesuai karena mengingat bahwa PT Jasa Marga melakukan pelebaran ruas jalan tol itu sendiri tanpa adanya persetujuan dari PT Bangun Cipta, yang dimana seharusnya setelah adanya sebuah perjanjian di perjanjian awal, yaitu pada Akta 109, maka seharusnya PT Jasa Marga saat melakukan pelebaran jalan atau pelebaran ruas tol tersebut harus melakukannya bersama-sama dengan PT Bangun Cipta Sarana. Tetapi pada kenyataannya Jasa Marga melakukan hal itu sendiri tanpa bantuan atau tanpa adanya campur tangan dari PT Bangun Cipta. Di mana hal tersebut sesuai atau didukung juga pada pasal 1339 KUH Perdata, di mana suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan, atau undang-undang. Nah, untuk amar putusan atau isi amar putusan tersebut menurut saya sudah sesuai, di mana pihak Jasa Marga harus membayar sebesar 113 miliar rupiah karena memang menurut saya hal itu atau uang itu adalah hak dari PT Bangun Cipta, karena sudah dijelaskan juga dalam amar putusan tersebut rincian atau apa saja hal-hal yang memang harus dibayarkan oleh Jasa Marga terhadap PT Bangun Cipta. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.